Semogalah Bapak Presiden DPR RI, KPK, BPK RI, LKPP atau praktisi hukum yang memang berhati mulia mau mendengarkan saran saya ini untuk dipertimbangkan agar ada penurunan tingkat korupsi di Indonesia. Jika mau mencegah korupsi, tidak akan mujarab, tidak akan efektif dengan melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, memasang baliho, seminar-seminar ke pelosok daerah, dan lain-lain. Nyatanya jangankan koruptor yang berkurang, bahkan makin menjadi-jadi. Bahkan bertambah itu. Bayangkan, pemuka agama yang awalnya baik pun akan menjadi pribadi yang korup. Karena situasional. Artinya upaya selama ini tidak ada yang berubah. Kalau tidak, boleh saya katakan gagal. Saran saya, lebih baik para penyelenggara pemerintah, salah satunya ini melakukan studi banding ke kantor kejaksaan, bagaimana mereka, tata kelola mereka tentang manajemen proyek, sehingga jarang sekali ada temuan yang merugikan negara, walau proyeknya nilainya ratusan miliar. Artinya selama ini jajaran kejaksaan itu bekerja sangat baik, tidak pernah merugikan negara, seperti itulah, karena saya tidak pernah mendengarnya gitu. Namun tidak perlu melakukan pendampingan atau TP 4D, itu baiknya dihapuskan saja. Menurut saya itu banyak mudarat daripada manfaatnya. Itu tidak saya bahas. Kalau instansi kepolisian atau lembaga lainnya masih pernah terdengar terjadi kerugian negara yang diakibatkannya. Dari sejak KPK itu didirikan hingga saat ini dan besok, korupsi itu selalu ada. Yakin, hampir di setiap instansi pemerintah yang memiliki anggaran bersumber dari uang negara selalu terjadi manipulasi. Nah, ini potensi terjadinya korupsi ini, satu, tidak menyebabkan kerugian negara, seperti jual beli jabatan, penerbitan proses pembayaran pihak ketiga atau rekanan, pengurusan surat-surat atau penerbitan izin, serta pemanfaatan kewenangan lainnya dalam bentuk apapun. Itu mungkin negara secara langsung tidak dirugikan, itu karena jabatan mereka. Dua, itu uang negara dirugikan. Yang sering modusnya itu, yang kecil-kecil ini memang di daerah, itu perjalanan dinas fiktif. Selalu ada itu. Penyelenggaraan rapat-rapat, hingga pembelian ATK, dan lain-lain yang sifat pembayaran dikelola oleh internal, atau berupa belanja langsung atau swakelola. Itu sangat potensial terjadi kerugian. Nah, yang paling sering terjadi dan nilainya sangat besar adalah akibat pengadaan barang dan jasa. Bahwa seorang pelaksana pekerjaan atau kontraktor, walau sudah bekerja baik, jujur dan tidak merugikan negara, tetap saja wajib menyisihkan keuntungan syahnya kepada orang-orang kantor. Walau tidak diminta, walau cuma sekedar cukup untuk beli rokok. Itu nyata. Atau dia di blacklist karena dianggapnya pelit. Nah, yang kedua, bahwa untuk mendapatkan pekerjaan yang sifatnya pemberian, maka mutlak mereka kontraktor itu harus membayar commitment fee. Akibatnya kontraktor melakukan pekerjaan fiktif atau markup dari unit cost. Kemudian, apakah pernyataan saya ini ada yang mau menyanggah atau menyanggah? Sejujurnya itulah yang terjadi. Hal-hal seperti ini semua auditor, penegak hukum mengetahui dengan mutlak dan terjadi secara rutin bahwa hal inilah yang menjadi bahan temuan. Namun ada perubahan? Tidak. Pemerintah telah memberikan kesempatan karena tidak memperbaiki rule of game-nya, hanya memberantas korupsi itu dengan tindakan sanksi. Jadi selalu mereka diberikan sanksi. Oke, itu ada benarnya. Nah, saya menyampaikan pendapat dan saya yakini akan terjadi perubahan signifikan terhadap tingkat korupsi. Disclaimer ya, yang berubah adalah mengurangi jumlah terjadinya peristiwa, bukan nilai yang dikorupsi.
Contohnya begini, di satu provinsi ada 10 kabupaten. Per tahun rata-rata 100 kasus yang merugikan negara dengan nilai misalnya 100 miliar. Nah, maka kelak saya yakin kejadian itu akan menurun menjadi 10 kasus dengan nilai yang lebih rendah, 10 miliar. Beda dengan pemerintah pusat. Walau hanya satu kasus tapi nilainya 100 triliun. Nah, itu beda di situ. Begini, simak baik-baik. Ini saran saya ya. Caranya yang pertama, yang rasional itu sebenarnya membuka seluas-luasnya laporan pengaduan masyarakat dengan proses laporan yang spesifik. Karena hanya orang dalam lah yang paling mengetahui terjadinya tindak pidana. Itu sudah pasti, clear. Dulu tuh ada istilah whistleblower dari KPK, tapi itu seperti angin dan sekarang mana ada. Ya, mengapa hal ini tidak populer? Bahwa secara psikologi tidak mungkin ada seorang pegawai internalnya ada yang berani mencantumkan identitas pelapor jika ini sebagai syarat mutlak. Kelak dia akan dianggap pengkhianat. Kecuali pelapornya adalah LSM, dia nekat-nekat aja kan. Maka seharusnya laporan dianggap cukup dan pasti untuk ditindaklanjuti walau nilainya itu hanya 10 juta. Tidak perlu syarat kelayakannya itu harus 1 miliar. Caranya dengan tidak perlu menyampaikan identitas. Cukup dengan hanya menyampaikan identitas yang terlapor, nama, NIP, jabatan, ya, yang diduga itu, kronologis peristiwa, dan bukti fakta telah terjadinya peristiwa. Cukup dengan bukti chat atau foto yang terkait. Nah, untuk menghindari hoax atau fake, maka pelapor wajib membuktikan keberadaan sebagai pegawai internal dengan mungkin melampirkan bukti foto, ada momen-momen rapat di internalnya, mungkin foto buku agenda kantor dan lain-lain. Nah, itu wajib dilaporkan dengan geotag di setiap foto. Artinya, oh ya ini hanya orang dalam yang bisa foto momen itu. Nah, ini ada buktinya, posisinya, lokasinya, tidak perlu nama. Dan yang terpenting adalah tindak lanjut atas laporan bentuknya didatangi. Jadi ada pihak eksternal yang datang melakukan penyelidikan. Artinya si pelapor tidak sia-sia, tidak merasa hopeless dalam hal ini. Okay? Nah, dampaknya kejadian ini pasti akan membuat internal shock. Bakal gempar satu kantor, bahkan satu kota. Ya. Ini hanya terkait kasus korupsi. Laporan ini. Jadi kalau kasus-kasus yang moral, etika, misalnya selingkuh atau apa, itu urusan pribadi ya, tidak termasuk dalam ranah ini, oke? Nah, sifat dari kelompok orang yang melaporkan, membocorkan kejahatan di internalnya ini hanya orang dalam, yaitu hanya terdiri 2 kelompok saja, tidak banyak-banyak kelompoknya. Kelompok pertama adalah orang yang tidak senang melakukan perbuatan jahat. Tapi ini sangat kecil probabilitinya. Karena agama melarang membuka aib orang lain. Itu tidak bisa diharap kelompok ini. Nah, kelompok kedua adalah kelompok yang sakit hati. The many reason, artinya dengan banyak alasan. Contoh, dia tidak dapat bagian hasil korupsi. Atau karena dendam pribadi. Atau karena dendam jabatan. Dan lain-lain. Nah, inilah kelompok yang harus dikelola. Tanpa kelompok ini, whistleblower KPK tidak berarti. Nah, 2 kelompok di atas sangat tidak mungkin mau mencantumkan identitas. Seperti apapun janji KPK waktu itu, pasti bocor. Siapa yang melakukannya? Nah, mereka was-was tidak mau. Nah, tadi 1 pertama laporan pada masyarakat.
Yang kedua, untuk mengurangi korupsi ini adalah trending the most popular adalah terjadinya korupsi tendensius terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini paling besar. Ini kewenangannya di LKPP. Sayangnya LKPP sudah disurati berkali-kali, disalini berkali-kali, tidak ditanggapi. Mungkin karena mereka lebih pintar atau apakah mereka sengaja membuat situasional ini menjadi manis. Nah, di antaranya begini. Permasalahan pelelangan yang namanya pelelangan metode pelelangan umum atau terbatas atau lain-lain. Yang niatnya terjadi kompetisi antara kontraktor bersaing dan menguntungkan untuk negara. Justru aturan yang ditimbulkan adalah membuka peluang untuk terjadi selektivitas pemilik kepentingan. Semua itu cenderung tidak benar dan harus diperbaiki. Artinya bullshit, tidak begitu yakin bahwa pelelangan seperti sifat terbuka apa segala macam itu terjadi kompetisi itu bisa dimanipulasi. Itu harus diperbaiki itu. Kemudian permasalahan menunjuk rekanan dengan regulasi dan metode yang sudah disiapkan oleh LKPP dalam bentuk menunjuk satu rekanan penyedia barang dan jasa tersebut oleh pemilik pekerjaan atau pemerintah dengan limit anggaran 200 juta. Karena yang ditunjuk itu berpotensi akan mengeluarkan uang dulu sebagai penebus. Dia berterima kasih atau dipaksakan, dan itu harus dirubah. Intinya tidak boleh seleluasa itu, walau dengan mengedepankan pemberian kesempatan kepada kontraktor kecil di daerah setempat. Nah, cara-caranya sudah saya bahas loh sebelum. Nah, ketiga untuk meningkatkan itu, mengurangi korupsi adalah permasalahan lain daripada barang jasa tapi masih terkait adalah penentuan item harga satuan atau unit cost. Seperti diketahui, setiap tahun kepala daerah menerbitkan HSPK yang diperoleh dari perhitungan anak buahnya yang juga diragukan akurasinya. Maka seluruh unit cost itu wajib di-approve oleh auditor sebelum pengadaan barang dan jasa dilakukan. Seluruh item, all item. Walau pemberian jarum dari China sekalipun, atau beli vaksin yang produsennya hanya satu dunia sekalipun, sehingga dari sisi kemahalan atau markup dapat dihindari, kecuali terjadinya pekerjaan fiktif dan penyimpangan lain. Apalacur, begitu auditor meriksa, ini markup, tapi itu jadi berulang-ulang. Tidaklah kita mau menghindari terjadi seperti itu. Gampang kok urusannya kalau mau. Nah, apa yang terjadi dalam masalah ini semua telah saya uraikan satu persatu, dan saya telah memberi saran juga secara detail melalui laporan pengaduan masyarakat. Hanya permasalahannya saya bukan seorang yang populer dan dianggap tidak penting, not important. Seluruhnya sudah pernah saya sampaikan, baik itu hard copy-nya kepada Bapak Presiden waktu itu, Bapak Presiden ke-7, LKPP, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Juga sesuai dengan video saya yang kelima. Memang durasi cukup panjang, tapi ya gimana kalau kita mau menyingkat-nyingkat. Oke? Semoga bermanfaat.